Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, azza wa ta'ala. Alhamdulillah, syukur kita atukan kepada Allah Azza wa Jal yang teriring doa, salawat, salam semoga tercurah untuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk kesempatan kali ini kita tetap berharap Ustadz Ainur Rafiq bisa hadir. Kemarin ketika dihubungi, jawaban beliau melihat kondisi, semoga saja kondisi kebaikan. Apabila beliau nanti hadir, ya kita taklim bareng bersama beliau. Apabila ada kondisi lain yang Allah berikan, yang jelas orang beriman di semua kondisi baik. Orang beriman di semua kondisi baik. Ini harus kita optimis. Apa tadi? Orang beriman di semua kondisi harus baik. Antara senang bisa syukur, musibah bisa sabar. Itu adalah kondisi yang serba baik. Apapun keadaannya, insyaallah kita berusaha untuk mencari kebaikan. Kemudian materi yang kita siapkan kesempatan kali ini, yang sudah di-share, disebar, diberitakan ke sana kemari, adalah mengenal tanda-tanda husnul khotimah, penutup kehidupan seseorang dengan kebaikan. Semoga mati kita kelak husnul khotimah. Nah, sebelum itu kita kaji dari lembar kertas yang sudah terbagi. Itu ada dua halaman, 244 dan 245. Insya Allah akan kita jadikan materi. Bila hari ini tersedia dua sesi, adalah dua sesi. Sesi pertama mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti sesi yang kedua adalah mengenal tanda-tanda husnul khotimah. Kepada qari silahkan dibaca. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, soal khamis, man huwa nabiyyuk, siapa nabimu? Jawab khamis, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib bin Hashim. Dia adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Ulida fi Makkah wa ummuhu Aminah bintu Wahb. Dan dilahirkan di Makkah dan ibunya bernama Aminah binti Wahab.
wa huwa nabiyyun wa rasulun ila nasi kafatan. Dia nabi dan rasul untuk seluruh manusia. Allah Ta'ala berfirman, "Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a." Katakanlah wahai manusia, sesungguhnya aku utusan Allah untuk kalian semua. Wa huwa khatamun nabiyyin, dan dia adalah penutup seluruh nabi. Wa laisa ba'dahu nabiyyun wala rasulun, dan tidak ada setelahnya nabi dan tidak ada rasul setelahnya. Allah Ta'ala berfirman, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khatamun nabiyyin. Bukankah Muhammad bapak salah satu dari kalian, dan tetapi utusan Allah dan penutup seluruh nabi. Asbaha nabiyyan indama, menjadi nabi ketika nazala alaihi, turun padanya qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Allah alladzi khalaq, yang maha pencipta. Ya, sampai situ dulu. Materi yang terkaji diambil dari Majmu'ah Rasail, karya tulis Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah ta'ala. Dari beberapa soal tentang tema ini, mengenal Islam, mengenal iman, yang kita kaji adalah mengenal Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil tema dari kitab, sepertinya belum berurut, tetapi sesuai dengan momen. Sesuai dengan apa? Momen dan kebutuhan yang dianggap mendesak. Momen yang sedang berjalan kali ini adalah nama Nabi Muhammad SAW lebih sering untuk disebut-sebut untuk momen bulan Hijriah kali ini. Kenapa? Karena masyarakat sepertinya rame-rame punya hajat di negeri ini bersifat nasional. Buktinya sampai masuk di dalam daftar kalender dari hari libur nasional, yaitu tanggal 12 Rabiul Awal. Tertulis adalah maulid dari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sana sini banyak orang mengadakan perayaan maulid, memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga masuk di dalam wilayah ulang tahun kelahiran. Hal itu butuh kita perinci berkaitan masalah itu. Pertama, betulkah Nabi Muhammad SAW lahir tanggal 12 Rabiul Awal? Jawab, belum dijumpai bukti yang dinyatakan benar. Cuma itu berita yang menyebar luas. Setidaknya apabila kita membaca di sirah tulisan Syekh Syafi Roman Al-Mubarakfuri Rahiqil Maktum, yang itu sudah banyak diterjemahkan, hasil telaah para pakar bahwasanya ada yang menyimpulkan kelahiran beliau tanggal 9 Rabiul Awal, ada yang menyimpulkan tanggal 12.
dan keduanya masih bersifat ihtimal. Apa makna ihtimal? Kemungkinan. Jadi antara kemungkinan itu iya atau tidak belum ada yang rajih, belum bisa dipastikan. Maka untuk memastikan landasannya sepertinya masih ditanyakan. Ini yang pertama. Yang nomor dua, ditinjau pada sisi periwayatan. Juga belum dijumpai periwayatan yang jelas atau malah belum jumpa. Karena orang yang bisa dipercaya ketika Nabi kita sedang lahir siapa? Menceritakan fulan bin fulan dari anu dan seterusnya, itu pun juga belum dijumpai. Yang ketiga, karena itu peristiwanya sudah berlalu, untuk diungkap kembali, ini termasuk pada wilayah ghaib. Dan wilayah ghaib itu bisa diungkap dengan benar apabila itu menggunakan wahyu. Menggunakan apa? Wahyu. Termasuk wilayah perkara ghaib adalah sejarah Nabi Adam, yang Nabi kita SAW tidak semasa, dan juga tidak membaca kitab sejarah mereka karena ummi, dan juga tidak dikenal belajar kepada Yahudi, tapi beritanya kok persis. Nah, itu jelas berdasarkan wahyu. Sementara untuk kelahiran Nabi kita belum dijumpai. Nabi kita sendiri cerita, lahirku hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Belum ada keterangan pasti dari Nabi yang seperti itu. Ini telah yang pertama. Yang kedua, berkaitan tanggal 12 Rabiul Awal, kalau itu hari kematiannya bersifat pasti. Bersifat apa? Pasti, karena periwayatannya terlalu banyak, bahkan kelasnya masyhur, bahkan mutawatir. Karena bisa dibilang semua sahabat tahu, dan terasa pada mereka tidak ada hari yang terasa paling susah oleh para sahabat kecuali hari meninggalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai beberapa hari sebelum kematiannya, itu periwayatan hadis sangat banyak sekali. Nabi bersabda pada hari kesekian sebelum meninggalnya, hari kesekian sebelum meninggalnya, dan seterusnya. Bahkan detik-detik akhir, bahkan ungkapan Fatimah ketika sang bapak mengalami nazak yang berat, apa itu ungkapannya, dan seterusnya. Bahkan kapan Nabi SAW itu membuka tirai jendela yang terakhir. Ketika mereka sedang sholat, terbuka tirai, mereka memandang ke jendela, hampir saja mereka terfitnah sholatnya. Kenapa? Karena memperhatikan Nabi SAW, ada rasa kangen dan semisal, itu hampir batal sholatnya. Setelah itu diisyarati, teruslah. Kemudian setelah itu mereka sudah tidak jumpa lagi, sampai sedetil itu. Makanya tanggal 12 Rabiul Awal itu merupakan hari apa? Kematiannya, bukan hari kelahirannya. Bagaimana sikap Abu Bakar, bagaimana sikap Umar, bagaimana sikap umat, itu ternyata telah diperinci secara sedemikian rupa detailnya. Itu tadi poin yang kedua. Lalu yang ketiga, di dalam Islam kita belum menjumpai perayaan hari raya lebih daripada dua. Yang pesan Nabi SAW, likuli qaumin aidun wa hadza aiduna. Setiap umat itu ada hari raya, dan ini hari raya kita, yaitu Fitri dan Adha. Itu skala tahunan. Apabila skala pekanan, dia adalah Jum'ah. Itu pun juga hanya laki-laki saja yang datang ke Jum'atan. Adapun tentang masalah makna hari raya, yang bahasa Arabnya Id, diambil dari kata ada ya'udu audan. Makna bahasa adalah kembali. Juga ada baca yang lain iudan.
supaya bacaannya mudah menjadi aidan. Awalnya dari kata ada ya'udu. Audan, masdarnya iudan, masdarnya lagi aidan, makna bahasa kembali. Ketika didefinisikan menjadi Idul Fitri maupun Idul Adha adalah hari rayanya kaum muslimin, dengan berkumpul bahagia, dibikin acara. Kalau fitri dengan puasa Ramadan dulu, setelah ru'yatul hilal, sudah pasti hilal Syawal tampak, maka diumumkan, maka kaum muslimin besoknya mereka mengadakan ritual, yaitu sholat id di tanah lapang. Sejak berangkat mandi dulu, sarapan dulu. Ketika keluar sepanjang jalan bertakbir. Laki-laki takbirnya suaranya dikeraskan. Laki-laki rombongan laki-laki, perempuan rombongan perempuan. Ketika perempuan bertakbir sepanjang jalan tidak usah dikeraskan. Ketika sampai di tanah lapang terus menunggu cukupnya kaum muslimin berkumpul. Laki, perempuan, tua, muda semuanya berkumpul, sampai perempuan yang ada halangan bulanan tetap datang ke tanah lapang untuk menghadiri undangan kaum muslimin walaupun mereka tidak sholat. Lalu disampaikan, lalu ditegakkan sholat, lalu disampaikan khutbah. Setelah itu selesai, ketika kaum muslimin saling ketemu dengan saudaranya, yang ada adalah doa dengan taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima amalku dan juga amal kamu. Itu ritualnya seperti itu. Kalau Adha ketika didefinisikan adalah hari raya penyembelihan, yaitu mereka kumpul senang bahagia bikin acara setelah mereka puasa Arafah. Maka kegiatannya sama. Sejak mandi dulu, pilih baju terbaik. Ketika berangkat jangan makan dulu. Sepanjang jalan memperbanyak takbir. Kemudian ketika sudah siap sholat lalu khutbah. Selesai khutbah kaum muslimin menyembelih binatang kurbannya. Itu sudah ada definisinya. Itu namanya Id, hari raya. Maka untuk itu nama yang ada supaya kita sebut nama asli. Apa? Idul Fitri atau Idul Adha. Diupayakan tidak diganti dengan nama lain. Apa? Lebaran. Karena lebaran itu masuk bagian dari filsafat kupat, masuk pada lingkungan pada filsafat kupat. Apa kupat? Apa kupat? Mungkin filsafat, mungkin juga benda. Kalau benda, dia adalah janur, daun kelapa muda, janur. Itu namanya. Tapi ketika ada manten, ada janur, itu menjadi yanur. Nanti malah bisa syirik. Kenapa? Nabi kita dikatakan sebagai nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya, kemudian dipanggil-panggil untuk cari berkah. Nanti syirik. Janur dengan makna ya nur. Bila ke sana itu nanti bahaya. Tapi apabila janur itu memang asli janur, yaitu daun kelapa yang masih muda, warnanya kuning, kemudian dibentuk kotak, ketika sudah diisi beras lalu direbus, kemudian disajikan dengan dipotong-potong segi empat, ditambah bumbu ini itu, namanya kupat. Itu dalam bentuk benda. Kemudian kalau kupat itu ditinjau pada sisi filsafat, apa itu? Ku itu laku, pat itu papat. Kupat itu laku papat. Apa itu filsafat kupat, laku papat? Pertama, lebaran. Atau sebelumnya dulu ya, sebelumnya adalah laburan.
Setelah itu Lebaran. Setelah itu pertama laburan, Lebaran, lalu leburan dan luberan. Yang bersama kan? Apa tadi pertama? Laburan. 2 Lebaran. 3 leburan. 4 luberan. Laburan itu apa? Yang labur omah ditandani, dicat, bersihkan. Kenapa? Mau untuk hari raya. Lebaran apa? Bakdan, barbaran. Berarti posone habis. Wis lebar sudah selesai. Lalu leburan, kesana kesani podong lebur dosa. Mumpung di sawal ndul. Seolah dengan begitu dosane entek. Lalu yang keempat, luberan. Banjir sangu luber. Makanya kesana kemari akeh entuk sangu. Karena asik dapat sangu, kadang-kadang sing gede panggah golek sangu, masak cilik-cilik. Apane badane awet cilik. Wah. Nanti masak cilik panggah disangoninya apa biasanya cah cilik sangone akeh. Sehingga ukapane sing sepuh akeh dosane, sing enom akeh dosane, sing sepuh akeh sangune. Itu filsafat yang seperti itu. Makanya jangan sampai diganti dengan apa? Lebaran. Tetap menggunakan nama asli. Apa? Idul Fitri atau Idul Adha. Jangan diganti yang lain. Kenapa? Nanti akan merusak. Lalu berikutnya, kapan mulai ada sejarah peringatan Maulid? Kapan mulai sejarah adanya Maulid? Kapan itu? Pada abad yang keempat, sekitar tahun 660-an, 360-an. Siapa penyelenggaranya? Katanya dinasti Fatimiyin. Mengatasnamakan anak turun Fatimah. Katanya Ahlul Bait. Yang benar dinasti Ubaidiyyin di Mesir, yang mereka bermadhab Syiah. Yang kata Syiah itu menurut bahasa adalah kelompok atau pembela, anggota grup. Nah begitu. Min syiati, dari kelompoknya, dari grupnya, dari klubnya. Kalau ada kata Syiatu Ali berarti grup mereka yang mengatasnamakan pembela Ali sehingga terkenal dengan nama Syiah. Ternyata adalah produk dari Yahudi. Karena mereka membuat kelompok-kelompok dua yang ekstrim, yang semua keduanya sama-sama untuk merusak Islam, menghimpit dari kanan dan dari kiri. Kelompok pertama bisa dibilang paling tua, yang dimotori oleh Abdullah bin Sabah. Akhirnya nama kelompok itu adalah Khawarij. Tapi nama menjadi Khawarij itu penamaannya masih akhir-akhir, di masa Ali, ketika jadi khalifah dan akhirnya meninggal. Awal mula muncul itu masih benih, namanya belum Khawarij. Menggunakan bahasa dhi'dhi, inna min dhi'dhi hadza sayakhruju, dari kelompok orang ini nanti akan muncul generasi yang punya sifat begini. Yang masih muda umurnya, yang amat sangat bersemangat amalnya, seolah mereka mencapai puncak, selain dari mereka dianggap tidak apa-apa. Siapa yang membunuh mereka pahala di sisi Allah Ta'ala nanti di hari kiamat. Ada bahasa senada itu untuk generasi pertama yang akhirnya namanya menjadi apa? Khawarij. Kapan mulai ketara munculnya Khawarij? Benihnya siapa tahu? Pada perang Hunain.
tahun 8 Hijriah, selepas penaklukan kota Mekah. Lalu di daerah Hunain melawan orang Hawazin yang musyrik. Ternyata mereka kalah. Kemenangan telah ada di kaum muslimin. Sampai rampasan perangnya luar biasa. Yang jadi tawanan disimpulkan jadi budak, hartanya jadi rampasan perang. Walaupun akhirnya mereka masuk Islam, ketika mereka minta kembali, suruh milih, minta keluarga atau minta harta. Lek minta harta, kadung takdum. Lek minta keluarga, lebih mudah untuk kalian ambil. Silahkan kalian kembali. Apa yang kalian pilih, memilih harta atau memilih keluarga. Akhir-akhirnya ketika mereka suruh memilih salah satu dari dua pilihan, mereka memilih keluarga. Rampasan perang dari mereka sangat banyak sekali. Sebagian sirah menceritakan kambingnya saja ada 40.000. Banyak enggak? Ontanya saja ada 24.000. Biasanya diambil 1/5, masuk Baitul Mal, sisanya dibagi ke tentara. Tapi untuk kasus ini, ternyata rampasan perang tadi dibagi habis untuk orang Quraisy yang tulaqah baru saja ditaklukkan pada Futuh Mekah tahun 8 Hijriah. Akhirnya kelompok Ansor yang tua mereka paham. Semua kebijakan Nabi berdasarkan dalil kita terima. Kelompok yang muda ini yang mulai kasak kusuk. Di antaranya ada yang ngomong, ya Rasul ketemu sukune ya lali karo awake dhewe. Karena semua harta dibagi habis. Senada itu. Kemudian orang Madinah dikumpulkan. Saya kok dengar bahasa begini begitu. Akhirnya yang tua mengatakan, kalau kami paham dan kami ridho. Ada sebagian saja. Akhirnya dikatakan, kalian lebih suka mana? Pulang membawa harta atau pulang membawa nabimu? Apa yang dipilih? Kamu pulang membawa harta atau pulang membawa nabimu? Pilih salah satu. Pilih mana? Andaikan bukan karena hijrah, saya ingin jadi Ansor semisal kalian. Orang yang tidak ku beri lebih ku cinta daripada yang ku beri. Orang yang tidak ku beri, saya mengharapkan Allah telah mengokohkan keimanannya. Itu lebih mahal daripada dunia bersama isinya. Sementara orang yang saya beri bukan karena cintaku kepada mereka, tapi saya njogo hati mereka. Karena baru saja mereka kafir, meninggalkan kekafirannya menjadi mu'allaf. Saya jinakkan, saya jaga hati mereka. Akhirnya orang Ansor lebih memilih nabinya daripada harta, dan mereka nangis. Selesai menghadapi orang Ansor. Nah, dikala itulah muncul pemikiran, ada orang yang ngomong, "I'dil ya Rasulullah fa innaka la ta'dil." Di bahasa yang lain, hadzal qasam la yubtagu bi wajhullah. Adilah wahai Rasul, engkau tidak adil. Pembagian model kayak begini, ini tidak dicari dengannya wajah Allah. Apa komentar Nabi SAW? Lah wong Allah saja kepada saya percaya, wong iki kok enggak percaya. Allah saja kepada saya percaya, lah wong iki kepada saya kok tidak percaya. Itu cikal bakal Khawarij yang sudah menodai Nabi SAW. Siapa korban pertama? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dituduh tidak adil, dituduh pembagiannya tidak berdasarkan untuk mencari wajah Allah Ta'ala. Nah begitu. Lalu bagaimana akidahnya Khawarij?
Jawabnya, menuntut iman itu harus sempurna, tidak boleh ternoda oleh satu dosa. Satu dosa besar itu bukan syirik. Akhirnya semata bukan karena kelompoknya itu sudah dikafirkan. Itu ciri khasnya. Kalau nggak mau bunuh atau dirampas, pokoknya bukan kelompoknya sudah digitukan. Itu pemikiran siapa? Khawarij. Benihnya sudah kita sebutkan di atas. Di masa Abu Bakar mereka tiarap. Kayaknya nggak ada alasan untuk muncul. Di masa Umar juga sama, tiarap. Nah, di masa Utsman itu baru mengungkap kekurangan sana sini, ujung-ujungnya Utsman dikafirkan dan dibunuh. Lalu ketika mereka itu dituntut oleh Muawiyah, penuntut darah Utsman, mereka bergabung kepada Ali untuk membaiat. Hikmahnya untuk dijadikan benteng. Sementara ketika sudah ada khalifah, lalu masyarakat belum baiat, itu supaya diperangi setelah ditegakkan hujjah. Ternyata Muawiyah belum mau, akhirnya diperangi. Nah, disitulah akhirnya kelompok Khawarij punya benteng. Nah, ketika perang juga nggak selesai, terjadi tahkim antara Ali dengan siapa? Muawiyah, yaitu libur perang masing-masing dengan wilayah semula. Inilah akhirnya yang dikafirkan oleh orang-orang Khawarij karena mengangkat hakim berhukum kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sejak itulah Ali dikafirkan, Muawiyah dikafirkan, ujung-ujungnya Ali pun juga dibunuh oleh seorang dari mereka kepentingan pribadi. Siapa namanya yang membunuh Ali? Abdurrahman bin Muljam. Untuk apa dia bunuh? Cari mahar. Sebatas begitu. Batas untuk kepentingan pribadi, cari mahar, melampiaskan dendam si perempuan. Karena si perempuan keluarganya banyak mati, dendam kepada Ali. Ketika dia mau dinikahi, dia minta mahar. Bila kau mau menikahi saya, maharnya adalah kepala Ali. Yang laki-laki juga menyanggupi. Inilah fitnah yang sangat bahaya sekali. Apa? Harta dan syahwat. Sehingga itu semua digunakan untuk kepentingan dunianya. Ini kelompok pertama yang dibikin oleh Yahudi. Ekstrim, ngiri, mengkafirkan. Kelompok kedua yang juga dibikin oleh Yahudi adalah Syiah, yaitu membela kepada Ali dengan pembelaan habis-habisan sampai Ali dituhankan. Nah begitu, tidaklah ada Ali kecuali Tuhan kita. Akhirnya dibakar mereka. Imam yang 12 katanya maksum, bahkan sampai kotoran imam gak ada najis. Mereka mengatasnamakan membela-bela, padahal sebenarnya mereka adalah pembantai itu sendiri. Itu memang sengaja membuat yang seperti itu. Makanya yang mengadakan peringatan hari kelahiran Nabi itu adalah memang dari mereka. Itu tidak berasal dari Islam. Nah, cuma di negeri ini kenapa mereka kok berbondong-bondong sedemikian rupa? Berbondong-bondong sedemikian rupa. Inilah perkara yang sudah diwaspadakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu latat tabiunna sunanam mangkana qablakum. Sampai seterusnya, idza dakhalu jukhradabin latabi tumuh, kalian pasti akan mengikuti jejak orang sebelum kamu. Sampai-sampai ketika mereka itu masuk ke lubang biawa, kamu akan mengikutinya. Kapan? Kaum muslimin mengikuti jejak mereka sampai ketika mereka masuk lubang biawa mengikuti. Kapan? Ketika ilmu sudah dicabut dengan meninggalnya ahli ilmu, diangkat pemimpin yang nggak punya ilmu, akhirnya dolu dolu. Sekarang pun juga sangat banyak sekali orang yang seperti itu. Ketika melihat Nasoro saja sangat cinta kepada nabinya, memperingati hari kelahirannya, ada Natalan, masa umat Islam kalah cinta? Ayo kita adakan, kita harus lebih meriah daripada mereka. Ini contoh fatwa menyesatkan. Pijakan amalnya adalah hanya gara-gara
sono saja punya, mosok sini ndak punya. Sono saja sangat mencintai, masa kita kurang cinta. Kemudian mereka mengadakan terobosan. Gitu cara berpikirnya. Ini termasuk pemikiran-pemikiran yang amat sangat menyesatkan. Itu sangat bahaya sekali. Maka untuk itu, cinta itu termasuk bagian dari iman, termasuk bagian dari ibadah. Bahkan intisari apa yang dicari itu adalah cinta. Apa intisari yang dicari? Cinta. Sahabat pun ketika tanya pun juga tanya tentang cinta. Siapa tahu dalilnya? Sahabat tanya pun juga tanya tentang cinta. Siapa yang tahu? Ada enggak? Sahabat pun ketika tanya juga tanya tentang cinta. Siapa tahu dalilnya? Ada di Arba'in Nawawi. Siapa sing hafal? Sahabat tanya juga tanya tentang cinta. Siapa tahu dalilnya? Gak panjang itu dalilnya. Ayo. Dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani ya Allah wa ahabbani annas. Tunjukkan kepadaku suatu amal, ketika saya amalkan Allah akan mencintai saya, manusia terbawa juga ikut mencintai. Ya kan? Apa jawab Nabi SAW? Izhad fit dunya yuhibbaka Allah wazhad fima indanas yuhibbaka annas. Tolong tunjukkan kepadaku suatu amal, nanti Allah akan mencintai saya, manusia terbawa ikut mencintai. Jawabnya, zuhudlah terhadap dunia, niscaya Allah akan mencintai kamu. Zuhudlah terhadap apa yang ada di tangan manusia, niscaya mereka pun juga akan mencintaimu. Apa yang dicari? Cinta. Apa yang dicari? Cinta. Kalau gitu termasuk tujuan besar. Ditanyakan oleh sahabat pada Nabi SAW, tidak diingkari, dijawab, dikokohkan, diberikan solusi dengan cara zuhud. Lo kan sangat gamblang. Allah pun juga mengatakan, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Bila kamu cinta Allah. Juga tanya membahas masalah cinta juga. Itu masalah besar. Maka daripada itu, di sini kita tahu bahasanya cinta bukan semata rasa, tapi cinta bagian dari ibadah, bahkan dari akidah, bahkan menjadi tujuan yang sangat besar. Kalau begitu, karena dia termasuk bagian dari ibadah, kita tahu hukum asal ibadah itu apa? Haram, kecuali ada dalil. Allah menjelaskan, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Kamu jangan berbuat di mana kamu enggak punya ilmu. Ternyata sudah ada petunjuknya cara mewujudkan cinta. Gimana? Fattabi'uni, ikuti saya, mengikuti perilaku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada itu, setelah cinta itu bagian dari ibadah, tujuan yang besar, sudah ada solusinya. Maka cinta kita kepada Rasul tidak boleh bersifat melu-melu. Nasoro saja kepada nabinya cinta, memperingati hari kelahirannya, mosok kita ndak. Nah, kita ndak boleh punya pemikiran seperti itu, tapi harus mengikuti alurnya. Kalau gitu gimana cara mewujudkan cinta kita kepada Rasul? Jawabnya, kenali tugas Rasul. Setelah itu wujudkan konsekuensinya. Ini rangkuman besar. Rangkuman apa? Besar.
yaitu kenali tugas Rasul, kemudian wujudkan apa yang jadi kewajibannya. Ini sebuah ungkapan yang terlalu sering saya sampaikan untuk mengenali tugas Rasul. Apa tugas Rasul? Yatlu alaihim ayati, membacakan ayat-ayatnya. Apa nomor 2? Litubayyina linnasi ma nuzila ilaihim, untuk kamu jelaskan kepada manusia wahyu yang diturunkan. Mufassir, penafsir. Apa yang ketiga? Menjawab pertanyaan ketika umat bertanya. Karena umat diimbau fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyalah kepada ahli ilmu bila kamu enggak tahu. Nabi itu pakarnya. Bahkan pernah mengatakan saluni saluni saluni. Tanyalah kepada saya, tanyalah kepada saya, tanyalah kepada saya. Sampai seperti itu. Bahkan juga ada yang bertindak salah dikatakan obatnya kebodohan itu adalah tanya. Apa tugas Rasul yang keempat? Sebagai uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Apa tugas Nabi yang kelima? Mengajarkan kitab dan hikmah. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Apa tugas Rasul yang keenam? Wa yuzaki, mensucikan umat. Ilmu, amal, dakwah itu cara mensucikan. Apa tugas Rasul yang ketujuh? Yukhrijuhum minaz zulumat ilan nur, mengeluarkan manusia dari gelap menuju kepada cahaya. Apalagi tugas yang kedua, yang kedelapan? Basyirau wa nazira, menyampaikan kabar gembira kepada yang beriman dan peringatan kepada yang durhaka, juhud, menentang dan membangkang. Itu tugas Rasul setidaknya ada 8. Bila nanti mau ditambah sebagaimana dalil, monggo, itu hanya menukil di antaranya. Kemudian apa kewajiban umat sebagai perwujudan cinta kita kepada Rasul? Apa? 1, mempelajari ilmu yang diajarkan. Ini sudah menjadi konsekuensi itu. Makanya dikatakan nadharallahu imra'an sami'a minna hadisan fabalaghu ghairu kama sami. Semoga Allah menjadikan seseorang itu wajahnya ceria. Sapa sing ditungakne? Yang mau mendengarkan apa yang saya sampaikan lalu menyampaikan kepada orang lain. Kalau gitu, mempelajari apa yang Nabi sampaikan itu adalah luas. Apa yang Nabi sampaikan? Telah membacakan Al-Quran 30 juz, tafsirnya dengan hadis-hadis yang jumlahnya dihitung menjadi jutaan, yang telah ada proyek percontohan kehidupan para sahabat. Itu tugas pertama, cari ilmu dengan manhaj yang benar. Apa yang kedua? Melaksanakan perintah Nabi dengan penuh harap. Apa yang ketiga? Menjauhi larangan Nabi dengan penuh waspada. Apa yang keempat? Yang keempat, membenarkan berita yang disampaikan Nabi menggunakan sistem sunnah, bukan sistem filsafat. Akal memahami dalil, bukan akal nyaring dalil. Dikoreksi, distandarkan dengan akal, tapi akal untuk memahami dalil, yaitu menerima berita dari Nabi. Makanya Abu Bakar langsung percaya, as-siddiq. Kenapa? Nabi itu benar. Akalnya tunduk. Bila paham, alhamdulillah. Bila belum paham, belajar. Sehingga tidak pernah mengatakan Nabi tidak masuk akal. Nah begitu. Lalu tugas berikutnya, setelah berilmu, melaksanakan perintah, menjauhi larangan, membenarkan berita yang disampaikan. Yang kelima, tidak beramal kecuali yang dituntunkan. Itu yang kelima. Lalu yang keenam,
mendakwahkan, siap untuk menjadi pendakwah selanjutnya. Karena ada perintah balighu ani walau ayatan, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Nah begitu. Lalu tugas berikutnya adalah memperbanyak untuk bersolawat. Memperbanyak apa? Untuk bersolawat. Itu tugas kita ketika kita menyatakan cinta pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah sekarang saya sampaikan, saya ulang. Yang mau mencatat disilahkan. Setelah kita mempelajari tugas Nabi, minimal ada 8 tadi. Kita sebagai umatnya ketika mencintai Nabi, maka wujudkan dengan setidaknya dengan 6 langkah. Nomor 1, mempelajari ilmu yang diajarkan Nabi. Siapa mau menulis? Itu nomor 1. Itu nomor 1, yaitu mempelajari apa yang diajarkan Nabi. Ini bentuk cinta kita kepada Rasul, mempelajari apa yang diajarkan oleh Nabi. Quran 30 juz dengan hadis jutaan, kapan selesai kita tidak tahu. Makanya hidup harus punya program belajar, dan belajar. Tidak boleh kosong dari belajaran. Dunia sebatas sarana, nikah sarana, belajar tugas utama agar bisa beramal, berdakwah dengan benar. Nomor 2, melaksanakan perintah Nabi. Ini tugas kita nomor 2, melaksanakan perintah Nabi. Ya nomor 3, menjauhi larangan Nabi. Apa tugas yang ketiga? Menjauhi larangan Nabi. Lalu kewajiban kita yang keempat, mempercayai berita yang disampaikan Nabi. Ini tugas kita yang keempat. Apa? Mempercayai berita yang disampaikan Nabi. Jadi as-siddiq, langsung percaya. Lalu yang kelima, tidak beramal kecuali dengan tuntunan Nabi. Apa yang kelima? Tidak beramal kecuali dengan tuntunan Nabi. Itu yang kelima. Lalu yang keenam, mendakwahkan apa yang ia dapatkan dari Nabi. Nabi berdakwah, kita juga berdakwah. Ada perintah balighu ani walau ayatan, itu yang keenam. Lalu yang ketujuh, memperbanyak bersolawat. Apa yang ketujuh? Memperbanyak untuk bersolawat. Itu bentuk cinta kita kepada Rasul. Makanya ketika kita mengajar, itu tanamkan kepada mereka, terutama anak-anak kita. Bentuk cinta kita kepada Rasul bukan memperingati hari kelahiran atau memperingati hari kematian atau memperingati hari pernikahan perak, pernikahan emas. Apalagi Nabi istrinya lebih daripada 10. Wah, nanti waktunya habis untuk peringatan hari pernikahannya saja nanti. Dan bahasa semisal. Nah sekarang saya tanyakan, ini untuk tingkatan SD, yang paling kelas terbawah ikut kelas berapa ini? Kelas 1. Ada nggak kelas 1? Nggak ada. Ayo, ada Hanif ini nih. Tadi Hanif nulis enggak tadi? 7 tugas Rasul tadi. 7 tugas kita. Belum nulis. Kelas 2 ada? Kelas 2? Belum ada. Kelas 3 ada enggak? Ada. Ayo coba sebutkan 7 tugas kita sebagai bentuk cinta kita kepada Rasul. Apa 7 tugas? Kelas 2 dulu nih, kelas 2. Siapa kelas 2? Jangan ngacung sing liyane kecuali yang disebutkan kelas 2. Kelas 3 ya. Ayo. Kelas 3 dulu. Siapa? Angkat tangan.
Belum ada. Sekarang kelas 4. Apa bentuk cinta kita kepada Rasul? Tadi ada 7 poin. Ayo, kelas 4. Siapa ini? Belum ada. Ayo, kelas 5. Kelas 5. Ki bocah loro. Ayo depan dulu, silahkan. Berdiri. Tugas kita sebagai bentuk cinta kepada Rasul ada 7. 1. Masya Allah. 2. Masya Allah, melaksanakan perintah Nabi. 3. Menjauhi larangan Nabi SAW. 4. Mempercayai berita yang disampaikan Nabi SAW. Terus 5. Tidak beramal kecuali yang Nabi tuntunkan. Masya Allah. Terus berikutnya 6. Mendapatkan apa yang didakwahkan Nabi SAW. 7. Mempercantik bersalawat. Barakallahu fiik. Ini ada hadiah ini. Sini. Ayo ke sini. Semoga nanti yang lainnya bisa mengikuti. Barakallahu fiik. Coba satunya tadi yang belakang tadi ngacung, coba diungkapkan kembali, berdiri. Ayo, kelas 5 tadi ya. Kelas berapa? Oh, ini masih ada kelas 3. Tadi nggak ada yang nyambul, sekarang mungkin nulisnya nyusul, nggak tahu lah. Yang sudah kadung belakang saja, mungkin kesempatan berikutnya nanti. Ayo, siapa tadi yang belakang? Ayo berdiri dulu. Ayo 1. Loh, apa yang dipegang itu? Yang dipegang itu apa? Tadi yang nulis siapa itu di HP itu? Hah? Itu yang dipegang apa? Quran. Ayo, ya silahkan. Ya, terus. Ya, terus. 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 Si Pontek, rapatek krungu jane saya. Ayo coba sini sebagai pengharganya, sini, maju sini. Tuh, menyemangati ini. Nah, ambil ini. Ini masih ada satu peluang. Tugas yang diemban Nabi tadi ada 8. Pertanyaannya beda inilah ya. Ini yang dewasa sudah jawab. Sekarang untuk anak-anaknya. Tugas yang diemban Nabi tadi ada 8. Ya silahkan, apa? Berdiri. 8 itu apa? Membacakan ayat-ayat. Membacakan ayat-ayat terus. Menafsirkan ayat terus. Ketiga, menjawab pertanyaan umat terus. Menjadi uswatun hasanah terus. Mengajarkan kitab dan sunnah terus. Mensucikan umat terus. Mengeluarkan umat dari gelap menuju ke cahaya terus. Menyampaikan kabar gembira kepada yang beriman dan peringatan kepada yang kafir. Ya, Masya Allah. Sini, ambil sini sebagai penyemangatan. Barakallahu fiik.
Itu penting, bentuk cinta kita kepada Rasul bukan memperingati hari kelahiran, hari kematian, hari pernikahan, tetapi mengenal tugas Nabi, lalu kita mewujudkan yang jadi kewajiban kita semuanya. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang tadi sudah dibacakan. Man huwa nabiyuka, siapa dia nabimu? Jawabnya, Nabiyya Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Bahwa dan beliau Muhammad bin Abdullah ibn Abdul Muthalib ibni Hashim. Wulida dilahirkan fi Makkah, di Mekah. Wa ummuhu, ibunya bernama Aminah bintu Wahab. Wa beliau nabiyun, seorang nabi, dan juga rasulun, seorang rasul. Ada nabi, nabi saja. Ada rasul, mesti nabi. Nabi belum tentu rasul, rasul mesti nabi. Kalau nanti di belakang akan kita urai. Yang diutus ilan nasi kafatan, kepada manusia menyeluruh. Yang qala ta'ala berfirman, nukilan Al-A'raf 158, Kul ya ayyuhanas, katakan wahai manusia, inni sesungguhnya saya Rasulullah, utusan Allah, ilaikum, kepada kalian, jami'an, kabeh. Rasul manusia datang membawa risalah. Apa Rasul? Manusia datang membawa risalah. Apa makna risalah? Taujih, arahan. Apa makna risalah? Taujih, arahan. Bentuk risalah, taujih, arahan itu adalah membacakan ayat-ayat Allah sebagaimana sudah kita sampaikan di atas, menjelaskan tafsirnya, menjawab umat, menyontohkan beramal, mengajarkan kitab dan hikmah. Itu membawa taujih, mensucikan umat, mengeluarkan mereka dari gelap menuju cahaya, menyampaikan kabar gembira kepada yang taat dan peringatan kepada yang kufur. Itu namanya datang membawa risalah kepada manusia jami'an, semuanya, Arab, non-Arab, semasanya maupun sesudahnya, untuk jin dan juga untuk manusia. Kalau manusia belajar kepada Nabi, ketemu langsung di majelisnya, lalu terus berlanjut, guru kepada murid bermata rantai. Sekarang pun juga demikian, kita kumpul di majelis. Nabi kita juga diutus kepada jin, sementara manusia tidak bisa melihat kepada jin. Bagaimana cara jin bisa mendapatkan risalah? Siapa tahu? Bagaimana jin bisa mendapatkan risalah? Lawang nabinya itu manusia, rasulnya manusia. Nggak ada nabi dari jin, nggak ada rasul dari jin. Sementara jin juga punya kewajiban mempelajari risalah. Gimana caranya? Caranya mereka dibikin bisa melihat kepada manusia dan bisa hadir. Mana dalilnya? Innahu yarakum wa qabilu min haitsula taronahum. Iblis dan bangsa semisal dia dari jin bisa melihat kamu, tapi kamu nggak bisa melihat kepada mereka. Itu cara pertama. Yang kedua, mereka hadir. Wa id sarafna ilaika nafara minal jin yastami'unal Quran. Ingatlah ketika kami hadirkan kepada kamu sekelompok jin untuk mendengar Al-Quran. Itu cara mereka belajar. Makanya pada kesempatan kali ini kita yakin jin pun juga hadir. Tapi nggak usah noleh kiwa tengen. Endi? Aku tak delok. Perlu atau tidak perlu? Gak perlu.
Kenapa? Allah memang tidak menetapkan kita butuh melihat. Apa kita perlu meminta? Tidak usah. Ya Allah bikin saya bisa melihat kepada jin. Nabi belum menyontohkan ndonga seperti itu. Walaupun Nabi juga pernah diperlihatkan bisa nyekel jin, tapi kita tidak usah melu-melu. Siapa nama jin yang pernah ditangkap Nabi? Ibrit, nyapo. Pas sholat dia mengganggu, ditangkap. Maunya diikat. Besok biar kena delok-delokan dan dolanan. Lalu akhirnya beliau ingat kelebihan yang dimiliki Nabi Sulaiman. Siapa? Masih ingat dungane Nabi Sulaiman? Siapa ingat dungane Nabi Sulaiman? Hah? Rabbi habli mulkan la yambagi li ahadin min ba'di. Ya Allah, berilah saya kerajaan yang tidak kau berikan kepada orang selain saya. Begitu ingat, loh, ini kan kekhususan Nabi Sulaiman, makanya akhirnya dilepas. Sekarang ada subhat, ada sebagian mu'alij peruqyah. Ketika meruqyah, jare iso nyekel jin, diadai botol. Sehingga rumah itu jentrek botol. Kenapa? Nggih, ngadai jin. Saya amat sangat mengkhawatirkan orang yang seperti itu. Niru sopo? Niru siapa? Nabi saja melepas ketika ngedoa Nabi Sulaiman. Kok dia itu malah menangkap jin diadai botol. Nah begitu. Ini sebuah keanehan. Nabi saja tidak melakukan. Akhirnya jin dilepas dan dihinakan. Malah sekarang itu ada orang yang katanya mu'alid peruqyah yang seperti itu. Itu harus dihindari. Kita waspada kepada yang seperti itu. Itu tadi tentang Nabi kita diutus kepada manusia, jin bersemuanya, datang membawa risalah. Kalau manusia belajar sebagaimana sudah kita pahami, belajarnya jin dengan hadir di majelisnya manusia, mereka mendengar, kita tidak tahu, tapi Allah memberitahu. Setelah itu jin pun juga pulang dakwah ke kaumnya, sebagaimana Allah ceritakan pada surah Al-A'qaf. Nah begitu, falamma khadaru qalu ansitu falamma qudiya wallau ila qaumihim mundirin. Ketika mereka hadir mengatakan diamlah, simak dengan baik. Ketika sudah mereka pulang, menyampaikan peringatan kepada kaumnya, ya qaumana inna samina kitaban unzila min ba'di Musa, dan seterusnya. Itu dakwah jin kepada sesama alam jin. Apakah Nabi kita pernah dakwah kepada jin? Jawab, pernah. Cuma kita tidak usah melu, kecuali kita memang diundang alami. Ada di antara kita diundang oleh alam jin, Ustaz, dimohon datang ke rumah kami untuk menyampaikan kajian. Dikira manusia dengan diparani jebule alami jin. Itu mungkin, tapi kita tidak tahu. Bila memang kita datangi oleh orang, kemudian kita diminta untuk kajian, ya tidak apa-apa. Ternyata sing ngaji kok aneh-aneh. Mata cuma satu di bagian tengah, gayanya kok duduk menuso. Ki sopo kira-kira ki? Kok masih aneh sekali. Panganane opo? Dangi entuk ingon aku digawan-gawan itu kok omah tak buka kok bodele lain, umpamanya begitu. Enggak tahu lah itu terjadi apa enggak, saya enggak tahu. Tapi ceritanya ngono ki enek. Pelaku-pelaku mampir enek warung luwe tuku, minta dibungkuskan. Ketika makan ya enak. Ketika sampai di rumah bungkusan ternyata watu. Ternyata kenyataannya termasuk orang yang disenangi jin, akhirnya diruqyah dan hilang. Makanya kita tidak usah pengen ketemu dengan siapa? Jin. Biasanya orang itu bila punya kelainan bisa ndelok jin itu diistilahkan apa itu? Indigo ya. Itu ternyata malah bermasalah. Malah apa? Bermasalah, kadang yang gunakan untuk bangga-banggaan. Berikutnya,
Wahwa dan beliau khatamun nabiin, penutupnya para nabi. Khatam itu penutup. Karena semana dengan akib. Maknanya adalah la nabiyya ba'di, enggak ada nabi sesudah saya. Jangan diterjemahkan khatam itu cincin, karena pembahasannya berbeda. Walaupun satu kesempatan itu diberikan nama khatam itu apa? Cincin. Subhat siapa? Khatam diterjemahkan dengan cincin. Subhatnya kelompok Ahmadiyah, Mirza Ghulam Ahmad. Di mana markasnya? Inggris ya. Kalau alam atau di mana saya nggak tahu. Bosnya, kiprahnya di mana ya, mereka punya lapangan kerja. Katanya khatam itu cincin. Nabi itu ibaratnya jari yang dipasang cincin, yaitu pada jari manis. Berarti kalau gitu masih ada jari kelingking. Dia katanya Nabi yang jadi kelingking itu katanya. Ini sebuah keanehan. Makanya kata khotam itu sudah ada tafsirnya itu akib, yaitu la nabiyya ba'da, khotamun nabiin. Artinya laisa ba'da, tidak ada sesudah nabi kita nabiun nabi. Wala rasulun, juga enggak ada rasul. Alasannya firman Allah Ta'ala, maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Bukanlah Rasul Sallam itu bapak seseorang di antara kamu. Walakin akan tetapi adalah Rasulullah wa khatamun nabiin, utusan dan penutup para nabi. Asbaha, jadilah, itu tadi surah Al-Ahzab yang ke-40. Berikutnya, asbahkan nabi kita menjadi nabi, indama nazala alaihi qaulu ta'ala, ketika turun kepadanya firman Allah Ta'ala, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, surah Al-Alaq 5 pertama, ketika beliau mendapatkannya ada di gua Hira. Bulan apa Iqra ini turun? Ramadan. Ramadan yang mana? Ramadan pertama. Apakah itu turun 30 juz? Tidak, tapi ansuran. Karena total 30 juz itu merentang panjang selama 23 tahun. Yang turun di Ramadan itu adalah Iqra bersama ya ayyuhal muddatsir. Selebihnya turun merentang waktu selama 23 tahun. Sehingga bila kita membaca ayat inna anzalnahu fi lailatil qadri, ini adalah termasuk Iqra ini. Yang dengan Iqra ini adalah Muhammad bin Abdullah manusia kemudian menjadi seorang nabi. Itu pengangkatan menjadi seorang nabi dengan Iqra. Apa makna nabi? Makna bahasa yang mendapatkan berita. Apa makna bahasa yang mendapatkan berita? Apa makna istilah? 1, manusia. 2, laki-laki. 3, terbaik. 4, dipilih oleh Allah. 5, dapat wahyu. 6, menjaga risalah, menjaga agama. Nah, begitu. Dan ciri-ciri nabi. Apa tadi nomor 1? Manusia, berarti bukan jin. 2, laki-laki, enggak ada nabi perempuan. Yang ketiga, terbaik. Badannya, rupanya, fisiknya, akalnya, pokoknya terbaik. Yang keempat, dipilih oleh Allah. Yang kelima, diberi wahyu. Lalu yang keenam, punya tugas menjaga agama Allah. Maka manusia jadi nabi yang berada pada nabi kita dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Berikutnya wasbaha, nabi kita menjadi rasulan rasul indama nazala alaihi, ketika turun kepadanya kalau ta'ala ya ayyuhal muddatsir qum fa'andir.
ini juga berada di Ramadan selang beberapa hari dari Iqra yang pertama di atas. Nah begitu. Akhirnya di sini pengangkatan dari Nabi menjadi Rasul. Nabi belum tentu Rasul, Rasul mesti Nabi. Ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berselimut, kum bangun kamu, fanzir sampaikan peringatan. Kemudian kalau begitu kita mendefinisikan Rasul itu apa? Kalau kita lengkapi dari awal, satu, manusia, dua, laki-laki, tiga, terbaik, keempat, dipilih oleh Allah, kelima, diberi wahyu, yang keenam, menjaga apa yang telah ada, yang ketujuh, ini pembedanya, bila ada yang butuh direvisi, itu direvisi. Nabi semata menjaga, tapi Rasul bisa merevisi, berlakunya nasih mansuh. Maka yang punya kiprah seperti itu adalah Rasul. Dan cukup banyak nasih mansuh yang ada di dalam Al-Quran, termasuk nikah mut'ah. Semula tidak boleh, ada kepentingan mendesak, boleh. Di Khaybar, belum keluar dari Khaybar sudah tidak boleh. Berlaku lagi ketika penaklukan kota Mekah, belum keluar dari Mekah sudah tidak boleh kembali. Contohnya seperti itu. Itu peran dari siapa? Dari Rasul. Terus baca berikutnya. Kita habiskan nomor 5, masih separuh halaman. Fadhil. Ta'ala nazala alaihi wahyu wa umruhu arba'una sanatan, dan wahyu turun kepadanya sedangkan umurnya 40 tahun. Wa hajara ba'da salasata asyara aman min bi'tati ila Madinati, dan dia hijrah setelah 13 tahun setelah kenabian kepada Madinah. Wa baqiya fiha asyru sinina, dan menetap di Madinah selama 10 tahun. Wa mata wa umruhu salatun wa sittuna sanatan bil Madinati, dan beliau wafat pada umur 63 tahun di Madinah. Wa awwalu ma da'a ilaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam at-tauhid, dan yang pertama kali apa yang didakwahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah tauhid. Wa huwa qauluhu la ilaha illallah, yaitu ucapan la ilaha illallah, ai la ma'budu bihaqqin illallah. Wa amarahu rabbuhu ay yad'uwa Allah wahdahu, dan Allah memerintahkan Nabi untuk berdoa kepada Allah saja. Wala yusyriku bihi ahada fi du'aihi kama yaf'alul musyrikuna fi zamanihi, dan tidak menyekutukannya sesuatu pun di dalam berdoanya sebagaimana yang dilakukan orang-orang musyrikin di zamannya. Faqala lahu rabbuhu, firman Allah Ta'ala pada Nabi Muhammad SAW, Qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada, katakanlah hanyalah aku berdoa kepada Allah dan aku tidak mensekutukannya dengan sesuatu pun. Faqala sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u huwal ibadah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa itu adalah ibadah. Fal wajibu 'alal muslimina ay yad'u Allah wahdahu. Maka wajib bagi setiap muslim untuk berdoa kepada Allah saja. Wala yad'u ghairahu, dan tidak berdoa kepada selainnya. Walau kana nabiyyan aw waliyan, walaupun ia adalah seorang wali ataupun seorang nabi ataupun seorang wali.
Lianna Allah Ta'ala wahdahu huwal qadiru, karena sesungguhnya Allah ialah satu-satunya yang maha mampu. Wa ghairuhu min amwati ajizuna an daf'i al-darri anhum, dan selain Allah dari orang-orang yang wafat, ajizuna, mereka itu lemah, an daf'il darri anhum, dari menolak mudarat dari mereka. Allah Ta'ala berfirman, walladzina yad'una min dunillahi la yakhluquna syai'an wa lahum yukhlaqun amwatun ghairu ahya'in wa ma yash'uru wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Dan orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, mereka tidak menciptakan tidak tahu. Mereka tidak tahu kapan mereka dibangkitkan. Nazala, turun alai kepada Nabi SAW al-wahyu, wahyu. Wa umru, sementara umur Nabi SAW arba'una sanatan, 40 tahun. Ini puncak umur sempurna. Kecil merambat, puncak 40, setelah itu nanti menurun. Semoga ketika kita diberikan umur panjang, kita tidak sampai kepada punya sifat pikun, karena kita dibimbing, Allahumma inni a'udzubika an urata ila ardhil umur. Ya Allah, lindungi saya dari dikembalikan kepada hinanya umur. Maka membaca Al-Quran, zikir, mengasah ilmu, jauh dari dosa-dosa, itu selalu nanti akan terjaga dari pikun. Wahajah, dan berhijrah ba'da salah sata asar aman, setelah di Mekah selama 13 tahun. Min bisa diri, masa diutusnya ila Madinah, hijrahnya menuju ke Madinah. Pada tahun yang ke-10 beliau dakwah ke Taif, tapi ditolak. Lalu kembali ke Mekah dengan pengamalan. Di sana mendapatkan kesempatan untuk mi'raj, mendapat kewajiban sholat. Ketika sudah sampai di Mekah tahun 11 Hijriah, ketemu dengan rombongan orang umroh dari Madinah. 6 orang pilihan dari kalangan muda, didakwai mereka mau. Akhirnya terjadi akobah pertama. Lalu dikirim dai namanya Mus'ab bin Umair. Setahun berikutnya 12 Hijriah, mereka sudah 70 lebih siap memboyong Nabi hijrah ke Madinah. Luar biasa kesuksesan dakwah Mus'ab bin Umair. Lalu orang pertama kali yang hijrah adalah keluarganya Abu Salamah. Kemudian berduyun-duyun yang lain akhirnya menyusul Nabi kita SAW setelah 13 tahun berada di Mekah. Ini sejarah supaya dipelajari. Wa baqiya fi, dan Nabi tinggal di Mekah asrasisa selama 10 tahun. Kemudian dakwah menjadi sempurna. Tahun 8 Hijriah penaklukan kota Mekah. Hawazin, tahun 9 terjadi perang Tabuk, perang Mu'tah. Tahun 10 Hijriah Haji Wada, Islam sudah sempurna. Yang 3 bulan berikutnya pada bulan Rabiul Awal tanggal 12 baru meninggal. Wa mata wa umruh, ketika meninggal umurnya adalah salasun wasituna sanatan, 63 tahun fil Madinah, di Madinah. Dan termasuk kekhususan Nabi adalah dikubur di tempat meninggalnya. Ini kekhususan Nabi, dikubur di tempat meninggalnya. Kalau ada rumah di kanan kiri kita, kamarnya itu ada kuburannya, pernah melihat enggak? Kamar kanan kuburannya, kamar tengah oponnya, dikeliling rumah tempat jatuhnya air, netritis juga full kuburan. Itu butuh dikoreksi, kita jangan begitu. Kenapa?
Yang khusus dikubur di tempat meninggal itu hanya Nabi. Selebihnya di makbarah, di pekuburan umum. Abu Bakar memang diizinkan boleh berdampingan dengan Nabi. Umar diizinkan boleh berdampingan dengan Nabi. Tapi selebihnya Utsman tidak, Ali juga tidak. Wa awal mata ilaihi, dan pertama kali apa yang Nabi SAW berdakwah adalah at-tauhid, tauhid. Ini pertama kali kita dakwahkan tauhid. Jangan mengajari sholat, adab, tetapi tauhid, mengenal keesaan Allah. Allah saja yang disembah, dibuang sesembahan batu, sesembahan yang lain, sesembahan baru dibuang, Allah saja yang disembah, termasuk jimat-jimat dan macam-macam. Allah saja yang dituhankan, pakai cara Allah, mengharapkan rahmat Allah. Apa itu tauhid? Wa qaulu la ilaha illallah. Ikrar la ilaha illallah. Apa maknanya? Terjemah masyarakat apa? Mana la ilaha illallah? Tidak ada Tuhan selain Allah. Ini bahaya. Karena semua yang dianggap Tuhan nanti dituhankan semuanya. Tidaklah ada Tuhan kecuali Allah semuanya. Bahaya enggak? Bahaya. Makanya sudah ada syarahnya. Dzalika bi anna Allah wal haq wa anna ma yatun min duni huwa al batil. Yang demikian itu Allah yang hak. Adapun yang disembah selainnya itu adalah batil. Makanya dirangkum menjadi la ma'budu bi haqqin, la ma'budun bi haqqin illallahu. Tidak ada yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah. Wa amara rabbuhu, Allah Ta'ala memerintahkannya, ayatu Allah wahda, agar berdoa semata kepada Allah saja, ditinggalkan patung-patung dan semua tradisi nenek moyang. Wala yusyriku bi ahada, dan tidak mensekutukan Allah dengan satupun fi'ai pada doanya, kama sebagaimana yafalu melakukan al musyrikun, orang musyrik fi zamani. Praktek wong musyrik nyembah berhala itu gimana? Apa memang diyakini berhala itu bisa mendengar, bisa mengabulkan? Jawab tidak. Tapi kenapa? Mereka tahu patung itu enggak mendengar, enggak bisa ngijabai, tapi kok mereka sembah. Apa alasannya? Sebagai simbol orang soleh. Lalu titip kepadanya, katanya orang soleh itu mendengar lalu menyampaikan kepada Allah. Ini adalah agama dugaan rekayasa, hasil produk dari setan. Enggak benar sama sekali. Wong mati ra obah lek obah, ngedeni bocah lek urip golek duit. Gimana mereka bisa mendengar? Mereka sudah tidak berdoa, ternyata kok dititipi. Itu merupakan akidah rekayasa. Itu tidak boleh sama sekali. Itu cara kerja orang musyrik dengan cara titip-titip pada orang mati dengan meramaikan kuburan. Wa qala rabbuhu qul innama atu rabbi wala usyriku bi syai'a. Katakan, sesungguhnya saya hanya menyembah kepada Rabbi, Allah Rabbku. Wala usyriku bi syai'a, kata yang saya tidak memperserikatan Allah pada seorang pun. Hanya Allah saja, bukan yang lain. Wa qala sallallahu addu'a wa al-ibadah, doa itu adalah ibadah. Maknanya pada kata yang dhaif, intisari ibadah. Yang hak adalah addu'a wa al-ibadah. Wa di sini merupakan dhamir fasil. Fungsinya sebagai pembeda antara depan belakangnya mubtada atau bukan. Makanya dengan adanya huwa menjadi jelas dia adalah khobarnya. Rawahu Tirmidzi wa qala hasan sahih. Fal wajibu, maka yang wajib al muslimin kepada orang Islam, ayatu Allah wahda, supaya berdoa kepada Allah saja. Wala yatu gharu, tidak boleh berdoa kepada yang lain. Walau kana nabi, walaupun dia seorang nabi, enggak boleh titip. Kenapa? Mereka enggak mendengar. Wali yang suka wali. Wali berapa? Ya terserah. Wali 5, wali 6, wali 8, wali 9, wali 10, wali 15, wali selawi, 75, 1000. Mereka mati tidak mendengar, enggak bisa untuk dimintai. Li'anna Allah Ta'ala huwa al-qadir, karena Allah Ta'ala yang kuasa. Wa sementara yang lain minal amwat, dari orang mati, ajizun, lemah.
antafid dzari dari menolak bahaya anhum dari mereka. Bukti kelemahan Nabi kita mau meninggal kesakitan, nyawa dicabut, nggak berdaya. Ketika mati lunglai. Bagaimana? Sudah mati malah diminta. Yang qala ta'ala waladina dan orang-orang yang yad'una min dunillah minta kepada selain Allah. Ingat, la yakhluquna syai'a, mereka tidak bisa mencipta sesuatu pun. Wa malah mereka yukhlaqun yang diciptanya. Amwatun mati. Guru ahya tidak hidup. Wa mayasun mereka juga enggak tahu ayyana yub'atsun kapan mereka dibangkitkan. Ayo ikhwah, ini sesi pertama yang kita kaji pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita jeda beberapa saat. Nanti jam 10 insyaallah kita mulai kembali. Semoga apa yang telah kita pelajari Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.